Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pemrograman web dan perangkat bergerak. Semoga pada kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang mungkin agak sedikit keluar dari tema utama channel ini. Karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi yaitu Microsoft Excel. Dan perlu diketahui saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Apa saja yang akan saya jelaskan pada pertemuan pertama ini? Yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi Microsoft Excel itu sendiri. Kemudian setelah kita berhasil masuk, saya akan mengenalkan interface atau antarmuka dari Microsoft Excel itu sendiri. Dan yang selanjutnya, saya akan sedikit membahas masalah cara menyimpan hasil kerja kita di Microsoft Excel ya. Langsung saja ke praktiknya. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuka Microsoft Excel atau untuk membuka, mengakses, dan bekerja di Microsoft Excel. Cara yang pertama, kita bisa mengetikkan di kolom search bar di samping start menu di sini. Kita tinggal ketikkan Excel seperti ini, maka akan langsung muncul menu Excel. Gambar dari Microsoft Excel di sebelah sini. Kita tinggal klik satu kali. Kemudian kalau sudah masuk tampilan seperti ini, di sini juga disediakan oleh Microsoft sendiri beberapa template yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita. Namun, apabila kita ingin memulainya dengan dokumen baru, kita tinggal klik saja pada pilihan blank workbook seperti ini ya. Kita klik satu kali dan langsung masuk ke Microsoft Excel-nya itu sendiri. Selanjutnya, itu cara yang pertama, kita tutup dulu. Kemudian cara yang kedua untuk membuka Microsoft Excel itu bisa dengan cara klik pada start menu, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari folder yang namanya Microsoft Office. Nah, ini dia Microsoft Office, klik satu kali, kemudian kita klik pada logo Excel 2013-nya. Klik satu kali seperti ini. Dan masuknya sama seperti tadi ya, masih ke sini masuknya. Klik satu kali. Itu cara yang kedua. Kemudian untuk cara selanjutnya biasanya di beberapa komputer di sini di tampilan desktop itu sudah ada logo Excel-nya, maka kita tinggal double klik logo tersebut. Kalau di laptop saya yang ini kebetulan belum ada, tapi kalau kita ingin menambahkan shortcut atau jalan pintas untuk masuk ke Microsoft Excel di desktop, caranya mudah. Kita tinggal klik di sini di start menu, kemudian kita cari seperti tadi, kita cari folder Microsoft Office 2013, dan pada Excel 2013 pada logonya ini kita klik kanan, kemudian pilih submenu More dan Open File Location. Kita akan dibawa ke tempat shortcut Microsoft Excel 2013. Dari sini, ini kita klik di logo Excel 2013-nya, kemudian klik kanan, lalu send to desktop ya. Pilih desktop yang ini.
Seperti itu, kita tutup dan hasilnya muncul di sini. Shortcut dari Microsoft Excel sekarang sudah muncul di desktop. Dari sini juga kita bisa ya, untuk cara masuk ke Excel yang selanjutnya yaitu dari sini. Yang tadi saya bahas, kita tinggal double klik pada logo Excel di desktop, double klik ya. Masuk ke sini lagi, ke tampilan yang ini. Nah, itu cara yang ketiga, kita close lagi. Kemudian cara yang keempat, apabila ada mungkin kalian nanti di beberapa komputer atau laptop akan menemukan logo yang ini, logo Excel 2013, cuma adanya di taskbar di sini di bawah. Di sini saya tidak munculkan, tapi kalau kita ingin memunculkan, caranya seperti ini ya. Klik Start Menu, kemudian klik lagi atau scroll ke bawah, kita cari lagi folder Microsoft Office 2013, lalu klik kanan, tinggal kita pilih menu More, dan pilih bagian pintu taskbar. Maka shortcut untuk Microsoft Excel sekarang sudah muncul di taskbar di sini. Nah, itu beberapa cara untuk masuk ya ke Microsoft Excel. Saya ulangi kembali. Yang pertama bisa kita tuliskan kata Excel di search bar di sini, lalu kita klik yang ini. Yang kedua, kita bisa langsung cari, kita scroll ke bawah, cari folder Microsoft Office, lalu pilih yang ini, Excel 2013, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa double klik di bagian desktop kalau ada. Dan cara yang terakhir adalah kita bisa klik satu kali di bagian taskbar di sini. Itu juga kalau ada ya. Ini sifatnya opsional. Jadi ada banyak cara untuk masuk ke Microsoft Excel. Dan cara yang populer adalah 4 cara yang barusan saya sampaikan. Baik, sekarang kita langsung masuk ke Microsoft Excel-nya itu sendiri. Kita buka dokumen baru. Nah, setelah masuk, inilah tampilan awal dari lembar kerja Microsoft Excel. Di sini saya akan mengenalkan beberapa poin penting yang harus diketahui dari interface atau antarmuka dari Microsoft Excel itu sendiri. Pada Microsoft Excel 2013 tampilannya seperti ini. Dan kalau Microsoft Excel pada komputer kalian sudah versi yang terbaru, baik itu mungkin Microsoft Excel 2016, 2019, atau yang lainnya, itu hanya akan berbeda di desain tampilannya saja. Mungkin penempatan menu dan penempatan icon-iconnya. Tapi untuk fungsi utamanya itu masih sama ya. Di sini yang pertama akan saya kenalkan adalah lembar kerja itu sendiri atau sheet. Nah, ini yang namanya sheet. Di sini yang ini, yang saya double klik ini. Ini sheet 1. Ini bisa ditambah ya. Lembar kerja yang ini, sheet 1 bisa kita tambah dengan cara klik tombol plus di sampingnya seperti ini. Jadi ada sheet 1, sekarang ada sheet 2, sheet 3 dan selanjutnya. Itu yang pertama yang disebut dengan sheet. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini saya akan mengenalkan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Yang mana sih yang disebut dengan menu di Microsoft Excel itu? Yang disebut menu di Microsoft Excel adalah yang ini. Yang saya klik ini ya. Jadi ada menu Home, Insert, Page Layout, sampai ke sininya. Yang terakhir ini ada Power Pivot. Dari setiap menu, seperti yang bisa kita lihat, di sini ada banyak sekali simbol-simbol gambar-gambar atau yang biasa disebut dengan icon bar. Sekali lagi icon bar ya. Fungsi dari icon bar ini beda-beda.
dari masing-masing icon ini mempunyai atau mewakili suatu perintah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama tadi sheet, yang kedua menu, yang ketiga adalah icon bar. Selanjutnya yang akan saya kenalkan adalah yang mana yang disebut kolom, yang mana yang disebut row atau baris, dan yang mana yang disebut sel. Pada Microsoft Excel, yang disebut dengan istilah kolom adalah seperti ini. Perhatikan, saya akan klik di sini. Nah, baris vertikal ini atau baris ke atas ya, ini yang disebut dengan kolom. Itu. Awas pahami. Yang disebut dengan kolom contohnya seperti ini ya. Contohnya ada di kolom C, kolom D. Baris secara vertikal atau berdiri tegak ke atas. Kemudian yang disebut dengan row atau baris yang ini. Nah, kalau baris itu sifatnya horizontal atau ke samping. Jadi ini kolom, ini baris. Sekali lagi, ini kolom, ini baris. Ingat ya. Selanjutnya, setelah kita tahu yang mana kolom, yang mana baris, saya akan kenalkan yang namanya sel. Nah, ini. Perhatikan di sini saya klik. Inilah yang disebut dengan sel. Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Disebut sel, ya. Di sini kalau kita klik pada sel, maka akan muncul nama selnya di sini. Ini nama name box ya. Name box ini adalah nama dari sel yang sedang aktif atau yang sedang kita klik seperti ini. Contohnya, saya akan klik di sini. Nama sel ini adalah sel D4. Kenapa disebut dengan sel D4? Karena sel ini berada pada kolom D dan baris ke-4. Maka disebut sel D4. Kalau kita pindahkan ke sampingnya 1, ini disebut dengan sel E4. Karena sel ini berada pada kolom E dan baris ke-4. Itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang namanya sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Itu untuk pengenalan antar mukanya ya. Selanjutnya, saya akan mengajarkan sebagai penutup di pertemuan pertama ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita menyimpan dokumen hasil kerja kita di Microsoft Excel. Misalkan anggap saja kita sudah bekerja sekian banyak seperti ini misalkan. Lalu kita mau menyimpan hasil kerja itu ya. Caranya ada beberapa cara juga di sini. Kalau kita menggunakan shortcut atau jalan pintas melalui keyboard, kita bisa kombinasikan dengan menekan tombol CTRL atau tombol Ctrl ditambah tombol S. Seperti ini. Jadi Ctrl S. Langsung ke sini. Setelah sampai di sini, atau jangan dulu kita lanjutkan, itu cara yang pertama tadi, yaitu dengan menekan Ctrl S di keyboard. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, bisa kita klik di menu File di sini, kemudian klik Save, seperti ini. Maka munculnya masih ke tampilan yang ini, seperti sama halnya dengan kita tadi waktu mengkombinasikan tombol Ctrl dan huruf S di keyboard. Masuknya ke sini juga. Di sini ada 3 pilihan. Ada OneDrive, ada komputer, kemudian Add a Place. Jadi Microsoft memberikan kita pilihan.
di mana kita akan menyimpan hasil kerja kita. Apakah di OneDrive? Berarti kita harus punya akun Microsoft terlebih dahulu kalau mau menyimpan di sini. Atau mau di komputer, berarti kita simpan hasil kerja kita di komputer lokal pada hard disk yang kita miliki di komputer kita. Kalau pilihan komputer. Kemudian kalau add a place, ini kalau kita mau menyimpan hasil kerja kita di tempat yang lain. Di sini ada dua pilihan ya. Ada OneDrive dan OneDrive for Business. Tapi kebanyakan kalau kita mau bekerja secara offline atau tanpa jaringan, kita biasanya menyimpannya di bagian yang ini, di pilihan komputer di sini. Setelah kita klik di komputer, kita klik menu Browse. Setelah klik menu Browse, kita akan disuruh memilih di mana kita akan menyimpan hasil kerjanya. Apakah kita akan menyimpannya di drive C, di drive D, atau mungkin di dokumen, itu tergantung kita. Namun saya sarankan untuk menyimpan file agar aman, itu kita simpan di drive D. Kenapa saya sarankan di drive D bukannya di drive C? Karena drive C ini untuk penyimpanan sistem. Jadi apabila kita menyimpan dokumen di C, apabila sistemnya rusak, maka dokumen kita pun akan ikut hilang ketika diinstal ulang. Namun apabila kita menyimpannya di drive D, ini tidak akan ikut hilang meskipun sistem operasinya error dan sebagainya atau ada kendala yang lain tidak bisa dibuka misalkan. Ini file kita tetap aman di D. Nah itu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan misalkan kita simpan di drive D dengan nama. Nah, ini untuk memberikan nama di sini di bagian file name. Misalkan kita kasih nama latihan atau bukan latihan ya, pertemuan ke-1. Saya akan simpan di D. Kemudian ini dikasih nama pertemuan ke-1. Lalu tinggal klik save ya. Kalau sudah seperti ini berarti dokumen hasil kerja kita sudah tersimpan. Untuk membuktikannya kita tutup ini hasil kerja barusan, kemudian kita buka Windows Explorer, lalu kita cari di bagian drive D, apakah ada, kita cari. Namanya barusan pertemuan ke-1. Nah ini ya, pertemuan ke-1. Bisa kita buka, tadi disimpannya di drive D dengan nama pertemuan ke-1. Kalau kita buka, ya seperti ini tampilannya. Oke, itu untuk pertemuan pertama saya rasa dicukupkan sekian. Semoga semuanya bisa menangkap apa yang saya ingin berikan kepada kalian. Dan jangan lupa untuk belajar sendiri. Kalau misalkan dirasa ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, kalian bisa komentar di bawah ya, di video ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin kita akan mahir menggunakan Microsoft Excel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Saya akhiri dengan kata atau dengan doa atau dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.